Saya menuangkan air panas ke kaki dia. Dia tidak bereaksi sama sekali. Lalu dia memintaku untuk melepas kaus kakinya. Ya Tuhan. Saya baru saja dibebaskan dari penjara kemarin. Datang ke sini untuk menjadi penjaga. Awalnya hanya ingin membuktikan dia pengangguran. Jadi mengucapkan dua kata kasar kepada orang tua cacat ini. Baginya untuk segera menandatangani tidak diterima. Akibatnya, dia membuatnya sulit. Tanyakan pada saya apa impiannya. Sejujurnya saya ingin seperti dia. Ada sekretaris yang cantik. Ada masalah dan penjawaban ini. Dia tiba-tiba berkata dia ingin mempekerjakan saya. Saya tidak ingin menuangkan pispot untuk orang lain. Tapi setelah melihat kamar tidur saya sedikit terguncang. Sangat menyenangkan bahwa tidak ada tempat untuk tidur hari ini. Ada bak mandi mewah lagi. Saya segera memimpin sekretarisnya ke kamar saya. Tanya padanya mau mandi bareng. Dia adalah orang cacat. Sama sekali tidak merasakan apa-apa dari leher hingga kaki. Harus memberinya pijatan pada hari pertama kerja. Memakai kaus kaki. Setelah itu, saya juga memberi makan nasi. Jika bosan, keluarlah dan nikmati angin. Di malam hari, saya menelepon seseorang untuk datang untuk pijat. Dia menelepon saya sepanjang hari melalui pagar. Tetapi saya tidak peduli. Karena saya bukan pembantu. Heyu cepat pecat saya. Saya harus menerima tunjangan pengangguran. Di pagi hari, saya membawanya jalan-jalan biar kena angin. Dia menyuruh saya mengemudikan van, biarkan dia duduk di belakang. Saya tidak mau. Saya harus pergi sama Maseratinya. Oh yeah. Suara ini harus dikatakan, keren. Segera setelah saya membuka pintu, saya dihentikan oleh Mercedes. Apakah Anda bercanda? Saya tersenyum dan samperin. Seret dia ke dinding. Senang karena punya banyak uang. Memiliki uang jadi boleh menghalangi jalannya. Bagus gak, Pak Tua? Dia menatap gambar itu, menggambar noda darah. Sampai 2 jam lebih. Yang benar saja. Dia bilang dia ingin jajan. Saya tidak mau beri ke dia. Saya juga tertawa. Kemudian dia bertemu dengan seorang teman lama. Melalui HP. Saya mendengar orang lain berkata. Saya dari daerah kumuh, tidak ada simpati. Juga menyuruh dia untuk segera memecat saya. Tapi dia bilang. Dia membutuhkan seseorang tanpa empati. Orang mesum ini. Ternyata dia menahan saya karena alasan ini. Pada malam hari saya mendengar erangan yang mengganggu melalui ponsel. Saya awalnya tidak ingin peduli. Ia udah coba cek dulu. Oh saya merasa dia akan mati. Saya mendinginkan handuk untuk membantu tubuhnya cepat adem. Untung aja. Bos belum mati. Hanya merasa sesak nafas. Saya langsung mengerti. Saya bertanya kepadanya apakah itu masih bisa. Dia bilang dia tidak bisa merasakan apa-apa selain kepalanya. Untuk membuat dia merasa nyaman. Saya membawanya untuk mendapatkan pijatan telinga. Kelihatan dari muka ya, enak. Sudah saya bilangkan. Sebagai seorang pria. Duduk di kursi roda setiap hari pasti ada masalah. Berjalan-jalan di jalan. Kursi rodanya tidak cukup cepat. Tidak apa-apa. Saya akan membantunya menemukan seseorang untuk menambahkan mesin. Dia tiba-tiba menjadi orang yang paling diperhatikan di jalan ini. Setelah membawa dia jalan-jalan, cara dia menatap saya telah berubah. Maksa saya nonton opera bersamanya. Tapi saya benar-benar tidak mengerti. Tampan dan cantik, tapi mau berubah menjadi pohon duduk bernyanyi. Ketawa sampai sakit perut. Lama-lama di dalam rumah mewah ini juga bosan. Saya menggambar. Semuanya dan orang tua itu. Mereka semua mengatakan, not bad. Saya bertanya kepada sekretaris berapa nilai lukisan ini. Dia menamparkan saya lagi. Sepertinya saya harus berusaha lebih keras. Bahkan, dia juga memiliki kebutuhan kasih sayang. Setiap malam menulis surat cinta untuk seorang wanita tua. Katakan apa ya? Mata hijau zamrudmu bersinar terang. Ya ampun, cinta macam apa itu? Sekretaris belain. Mengatakan itu lebih maju daripada tindakan rendahan saya. Iya, bagus. Maka saya hanya bisa mengambil surat itu secara langsung. Hubungi nomor telepon yang tertera pada surat. Kemudian ditekan di telinga dia. Dia tidak punya pilihan selain menjawab telepon. Hihihi gelombang saya mengeluarkan sekretarisnya. Dia mengadakan pesta hari itu. Semua orang di ruang obrolan. Saya diam-diam melihat. Orang tua itu membantu saya menjual lukisan itu. Dan berbohong kepada teman dia digambar oleh seorang seniman. Siap dijual seharga 11.000 euro.
Membuat saya hampir tertawa. Saya pikir itu mudah untuk menipu. Dia menyuruh saya untuk mendengarkan orkestra. Ingin memelihara sel klasik dalam diri saya. Saya mencoba sepanjang hari tetapi benar-benar tidak bisa mengerti. Langsung mainkan lagu yang keren. Menari mengikuti irama musik. Musik benar-benar tidak membeda-bedakan. Orang-orang ini dengan cepat merasakan musiknya. Bangun dan berdansa dengan saya. Setelah itu, saya tidak punya pilihan lain. Hanya bisa mencari tempat duduk di sebelah sekretaris. Melirik dia. Dia bahkan lebih bersemangat. Tiba-tiba dipuji baju saya bagus. Apalagi mengatakan saya mirip Obama. Hehehe. Mari belajar sedikit. Berusaha tanpa henti. Bagaimana dengan teman lewat surat? Semakin banyak mereka berbicara, semakin baik mereka. Tapi tidak lama segera dia menjadi khawatir. Karena kekasih ingin melihat fotonya. Saya bilang ya udah kirim aja fotonya. Orang itu menghabiskan banyak waktu membaca surat darinya. Mungkin dia tidak mengkritiknya. Dia mengirim foto yang paling bagus. Segera orang itu langsung ajak ketemunya. Akhirnya bisa berkencan juga. Kami membantu dia untuk memilih pakaian. Tapi dia masih sedikit gugup. Sampai tanggal janji. Dia melarikan diri dalam pertempuran. Langsung hubungi saya untuk anterin. Lalu sama saya ke jet pribadi punya dia. Dari dulu saya belum pernah naik pesawat. Saya sedikit stres. Dia bilang dia ingin mengejutkan saya. Kemudian langsung beri saya 11.000 euro. Katakan bahwa penjualan melukis telah berhasil. Astaga, gelombang ini sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya pikir itu adalah hari yang sempurna. Tak disangka orang tua ini juga sangat keren. Ajak saya ikut terbang melewati 1000 km. Kemudian mendaki gunung. Seperti apa yang ingin dia lakukan? Dia bahkan meminta saya untuk terjun payung. Saya takut ketinggian. Ibu, tolong bantu aku. Dan di bawah paksaannya. Saya berteriak dan terbang di langit. Dari saya lahir sampai sekarang. Hari ini kaki saya terjauh dari tanah. Lalu dia. Jangan ragu untuk menikmati kesenangan melarikan diri. Saat sampai ke rumah. Adik saya tiba-tiba datang mencari saya. Adik menyebabkan masalah lagi, jadi saya harus membantu menyelesaikannya. Keluarga saya sangat berantakan. Semua butuh saya sekarang. Orang tua sepertinya tahu semuanya. Tiba-tiba bilang dia tidak egois. Karena saya menjaga dia selama ini. Katakanlah saya masih memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan. Saya mengerti hatinya. Meskipun saya telah melakukan sesuatu yang ilegal. Tapi saya juga harus mengikuti mimpi saya. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Dan sekretarisnya. Kemudian saya mendengar dia mencari pengasuh baru lagi. Tapi tidak ada yang bisa memuaskannya. Lalu tiba-tiba suatu hari pengurus rumah memanggil saya. Katanya dia bernafas cepat lagi, menyuruh saya untuk datang dengan cepat. Saya berlari sambil tertawa haha dan menyapanya. Lalu bawa dia ke angin. Keesokan harinya kami pergi ke pantai. Katakan kepada dia ada kejutan menunggunya. Lalu saya melemparkan orang tua ini langsung ke restoran. Dia tidak bisa bergerak. Hei gelombang, saya menelepon teman bayi suratnya. Mereka akhirnya bertemu satu sama lain. Melahirkan 2 anak perempuan. Lalu saya melahirkan 3 anak. Ini adalah kisah nyata antara saya dan lelaki tua itu. Dia tidak mengkritik saya karena saya berkulit hitam dan miskin. Saya juga tidak merasa kasihan padanya. Jadi kami menjadi teman seumur hidup.